Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fisip UNSU ingin memaparkan materi mengenai advertising plan. Kami di sini memaparkan materi secara berkelompok. Di dalam kelompok ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Sidik Bagas Saputra, selaku moderator dan pemapar materi yang terakhir. Dan di sini ada Husnul Khotimah, lalu Cindy Dwi Alfiana Putri, lalu ada M. Ali Hanafia Bangko, dan yang terakhir Tommy Rivaldi. Nah, langsung saja kita ke materi. Dalam materi pertama yaitu materi deskripsi kampanye yang akan dipaparkan oleh Saudari Cindy Dwi Alfiana Putri. Kepada Saudari Cindy Dwi Alfiana Putri, saya persilahkan. Terima kasih untuk Saudara Bagas yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai advertising plan. Baik, untuk nama kampanye yang kelompok kami ajukan, yang kelompok kami buat adalah mengenai Dream Wedding Package. Untuk deskripsi kampanyenya, dalam kampanye kami ini, perusahaan kami Fathahillah Ginting Fotografi ingin mempromosikan berbagai perlengkapan untuk wedding bagi para pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya dengan memberikan pelayanan yang mereka butuhkan. Kami juga bekerja sama dengan beberapa vendor yang menunjang acara pernikahan untuk calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atau untuk klien kami, seperti vendor wedding organizer by Media Production, vendor music by The Fame, vendor MC by Yutosi, vendor makeup by Leni Priscilla, dan vendor henna art by Raf Henna. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tommy Rivaldi. Kepada Tommy, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Cindy Dwi Alfiana telah memaparkan materi advertising plan. Di sini saya akan melanjutkan materi tersebut yang berjudul target audience. Adapun target audience dari kampanye yang kami buat ialah para calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki umur yang matang untuk melangsungkan pernikahan, berkisar usia 20 tahun ke atas. Selanjutnya, menentukan media atau platform. Media kampanye yang kami gunakan adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Sekian, terima kasih, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Husnul Khotimah. Baik, terima kasih kepada Saudara Tommy Rivaldi yang telah memaparkan materi advertising plan, bagian target audience, dan menentukan media atau platform. Di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai tentang membuat timeline dan anggaran dananya. Jadi adapun timeline kampanye dari perusahaan Fathahillah Ginting ini dimulai dari awal bulan 12, bulan Desember. Yakni pada Rabu tanggal 1 Desember 2021. Kampanye ini juga merupakan obral baru dari perusahaan Fathahillah Ginting Fotografi dengan meliputi 4 fase. Yang pertama ada fase ideation. Jadi fase ideation ini adalah membuat ide, di mana fase ini dilakukan pada 1 bulan sebelum acara digelarkan, yakni pada Senin 15 November 2021 hingga Jumat 19 November 2021. Fase awal ini dilakukan dengan langkah-langkah pembahasan rencana keseluruhan kampanye, peluncuran awal, dan pengaturan rapat. Kemudian adapun fase yang kedua yaitu planning atau yang disebut dengan perencanaan. Jadi dalam fase ini perlu menentukan semua yang akan dilakukan untuk mempublikasikan kampanye ini dengan mencakup beberapa hal, yaitu lingkup proyek, penetapan tujuan, penganggaran, rincian pekerjaan, dan kontak utama. Dalam fase ini menghabiskan waktu selama 1 minggu atau 7 hari, yakni dari mulai Senin 22 November 2001 tahun lalu kemarin hingga selesai pada Minggu 28 November 2021. Dan masuk lagi ke fase ketiga, yaitu execution atau bagian eksekusinya.
Fase ini merupakan fase yang telah menekan kita untuk melaksanakan serta menerapkan apa saja yang telah direncanakan sebelumnya di fase 1 dan 2 tadi. Fase perencanaan dan fase ideation tadi ya. Kemudian eksekusi ini dilakukan pada hari Selasa 21 Desember 2021 hingga pada Selasa 28 Desember 2021. Dan yang terakhir ada fase pengukuran, di mana dalam fase ini kita akan menilai data yang telah kita kumpulkan selama eksekusi tadi, sehingga kita dapat menentukan dan menilai proyek ini berhasil atau tidak. Kemudian adapun anggaran dana yang kami tetapkan dalam kampanye Dream Wedding Package ini yaitu sebesar 39.999.000 dari harga normalnya 45 juta. Kemudian ada pula dana penyebaran poster promosi kampanye ini telah menghabiskan sebesar 2 juta rupiah. Itu saja pemaparan materi dari saya mengenai advertising plan ini. Akan dilanjutkan oleh speaker kita yang selanjutnya, yaitu M. Ali Hanafia Bangko. Kepada saudara M. Ali Hanafia Bangko, kami persilakan. Terima kasih kepada Saudari Husnul Katimah. Saya akan melanjutkan penjelasannya di bagian diversifikasi iklan. Perusahaan Jasa Fatailah Ginting Fotografi melakukan modifikasi dalam promosi penawaran jasa wedding package-nya, yakni dengan menambahkan nama spesial yaitu Dream, yang artinya adalah sebuah impian. Dan khusus juga diadakan pada tanggal cantik, yaitu tanggal 21/12/2021, yang bisa menjadi perhatian bagi para target yang ingin menikah dengan harga spesial atau promo dari tanggal cantik tersebut. Apalagi yang merayakan wedding day di malam tahun baru ini, di mana dengan harga promo ini, para konsumen atau target dapat menikmati music, make up, wedding organizer, MC, henna, dan hanya selain dari foto dan video saja. Dalam kampanye ini kami melakukan publikasi yaitu melalui media cetak dengan membuat poster, desain dan menempelkannya di gedung KUA, gedung atau wisma pernikahan, mading, masjid, dan wedding boutique. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada saudara Nur Sidik Bagasa Putra. Kepada Nur Sidik saya persilakan. Ya, terima kasih kepada saudara M. Ali Hanafia Bangko yang telah memaparkan mengenai diversifikasi iklan advertising plan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai analisis iklan advertising plan. Jika strategi kampanye ini berhasil, maka kami akan melanjutkannya di tanggal cantik, yaitu di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, di mana memanfaatkan momen indah di akhir tahun. Nah, kebanyakan calon klien mereka biasanya mencari tanggal-tanggal indah seperti tanggal yang saya sebutkan tadi, lalu ada contohnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 dan lain-lainnya. Jika strategi ini gagal, maka perusahaan jasa ini tidak akan mengadakannya lagi, melainkan mencari ide baru yang lebih menarik lagi, yaitu memanfaatkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Freedom Day Wedding Package contohnya. Nah, di sini kami ada membuat suatu poster, yaitu seperti yang dikatakan Cindy tadi, judulnya kami buat di sini Dream Wedding Package, yang kami adakan flash sale di tanggal 21 bulan 12 tahun 2021. Di sini kami mengadakan paketan untuk acara pernikahan, akad resepsi. Paketannya itu senilai 40 juta. Namun di dalam 40 juta itu para calon klien itu sudah mendapatkan beberapa item, beberapa vendor, yang di sini vendor-vendor ini berkolaborasi dengan produk yang kami buat. Jadi para calon klien tidak perlu mencari kemana-mana lagi. Dalam paket ini 40 juta mereka sudah mendapatkan semuanya. Contoh seperti MC, wedding organizer-nya, lalu bandnya, ada foto video, ada makeup artis, ada henanya gitu. Di sini
Namun di sini kontak personnya hanya satu, karena hanya kami yang membuat event paket ini gitu. Jadi klien itu tidak menghubungin semua vendor, terkecuali menghubungin hanya kami satu sendiri gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan mengenai advertising plan yang kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga dengan pemaparan materi advertising plan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.